Halo sobatku yang cerdas, kita ketemu lagi di video kali ini. Saya mau sharing tentang dana pendidikan kuliah ya. Kebanyakan itu orang itu kalau ditanya anaknya kuliah di mana, dia masih belum ada gambaran yang jelas. Kalaupun ada, oh mau kuliah di universitas ini, dia kebanyakan tidak tahu nominalnya berapa sih yang dibutuhkan dananya. Nah, kebanyakan mereka menyiapkannya tuh secara dadaan dan sebagainya. Nah, di video kali ini saya mau sharing apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat untuk gimana kita menghitung berapa dana kuliah anak kita nanti. Ya, sedikitnya ada 3 tahapan, 3 langkah yang akan saya sharingkan bagaimana kita bisa menyiapkan anak kita kuliah nanti ya, dananya seperti apa. Oke, langkah yang pertama itu kita harus tentukan tujuannya dulu. Tentukan tujuan kuliahnya. Oke, Jarski, anakku kan masih kecil, anakku masih balita. Kalau tak tanya mau kuliah di mana kan dia nggak tahu mau kuliah di mana. Nah, kita sebagai orang tua, oke bener anak kita masih kecil, tapi kita sebagai orang tua kan kita tahu nanti ketika anak kita SMA kita bisa kasih referensi ya, anak kita mau kuliah di mana, anak kuliah mau kuliah di jurusan apa, di luar negeri atau di dalam negeri. Nah, itu kita tentukan dulu tujuannya. Ketika diskusi nanti pas anak kita kuliah, nah kita punya pemahaman, wawasan yang kita bisa ajak sharing untuk anaknya. Walaupun nanti pilihannya mungkin akan kita serahkan sama anaknya, tergantung anaknya pilih di mana kan gitu. Nah, tentukan dulu tujuan kuliahnya. Walaupun anak Anda masih kecil, kita tentukan aja ya. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri. Oke, kalau dalam negeri mau di universitas yang negeri atau universitas yang swasta. Nah, itu beda-beda ya. Terus jurusannya apa? Kita harus tentukan dulu tujuannya, goalnya kita ketika anak kita kuliah nanti. Nah, itu kita harus tentukan. Ingat, anak kita itu rata-rata kuliah itu di usia 18 tahun. Rata-rata usia 18 tahun dia mulai masuk cari-cari kuliah, kemudian mulai pendaftaran, kemudian mulai bayar uang gedung ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita siapkan. Anak Anda sekarang usia berapa? Yuk siapkan. Nah, bahkan ada yang lebih cepat dari itu, umur 16 tahun, umur 15 tahun, bahkan ada yang sudah kuliah. Loh, kok bisa? Ada beberapa sekolah SMP, SMA itu ada smart kelasnya ya. Biasanya SMP itu 3 tahun jenjangnya, SMA 3 tahun. Tapi di sekolah itu ada kelas khusus percepatan untuk anak-anak yang smart, yang pintar, yang cerdas ya. Smart kelas hanya 2 tahun. Nah, jadi begitu cepatnya perubahan ini, maka kita harus tentukan tujuannya ya. Tujuannya mau di usia anak 18, mau kuliah di mana, kuliah di universitas apa, dan di jurusan apa. Nah, saya ada kasih gambaran contoh ini dari Voga Digital. Nah, sumbernya dari beberapa universitas yang ada. Nah, di sini ada perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini rata-rata pendidikan S1 selama 4 tahun rata-rata. Ini tidak termasuk uang makannya, tidak termasuk kayak kalau dia bayar kos dan sebagainya ya. Video ini saya buat tahun 2022. Nah, di sini ada tahun 2022. Saya ambil contoh kalau kita pilih anak kita sekolah di negeri ya, negeri mau apa? Mau teknik misalnya. Tahun 2022 itu dari uang pangkal sampai SPP setiap bulannya berdasarkan data yang saya dapat ini nominalnya di angka 154 juta ya. Uang pangkal masuk, uang gedung pas pendaftaran usia 18, terus semesterannya kalau 4 tahun S1 berarti ada 8 semester harus bayar setiap bulannya. Nah, itu di total 154 juta. Nah, kalau anak kita usianya sekarang adalah usia 13 tahun ya, artinya 5 tahun lagi dia kuliah. Siap-siap, Anda 5 tahun lagi harus menyiapkan dana pendidikan anak. Nah, 5 tahun lagi Fakultas Teknik Perguruan Tinggi Negeri 2027,
Nah, berdasarkan data ini itu di angka 248 juta. Nah, inflasinya itu rata-rata 15%. Ngeri inflasi biaya pendidikan kuliah di Indonesia. Nah, 10 tahun lagi 2032, kalau anak Anda sekarang usia 8 tahun, 7 tahun, berarti 10 tahun lagi itu anak Anda sudah kuliah, ya. Menurut data ini yang saya dapat, kenaikannya untuk uang gedung sampai lulus itu di angka 644 juta. Wow, luar biasa. Angka segini. Anda mau siapkan dari sekarang atau nanti? Nah, Anda mau siapkan dari sekarang atau nanti? Beda kalau swasta, wah lebih mahal lagi, ya, lebih mahal lagi. Anda sekarang kalau negeri, tadi saya sampaikan SD, SMP, SMA itu gratis, ya, luar biasa. Kita bersyukur hidup di Indonesia ini. SD, SMP, SMA gratis. Tapi kuliah kalau mau gratis, anak kita harus pinter, dapat beasiswa dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, kalau nggak mau yang gratis, yang pemerintah, sekolah di swasta itu pasti lebih mahal. Anda sudah tahu itu sejak SD, SMP, SMA. Nah, bagaimana dengan kuliah? Nah, ini sebagai pertimbangan Anda. Tentukan tujuannya. Anak Anda mau kuliah di mana? Di dalam negeri atau di luar negeri? Kuliah di universitas negeri atau universitas swasta, ya. Dan juga tentukan tujuannya, jurusannya apa. Yuk mulai tentukan dari sekarang tujuan Anda untuk kuliah anak Anda, ya. Oke, berikutnya, tahapan berikutnya, langkah berikutnya yang kedua adalah hitung dengan pasti. Kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, anak kita mau kuliah di mana, universitas apa, jurusan apa, ya, anggarannya berapa. Yuk kita sekarang akan menghitung dengan pasti, ya, menghitung dengan pasti. Saya percaya kalau Anda aware sama dana pendidikan kuliah anak, sekolah anak, Anda pasti sudah menyisihkan setiap bulannya. Saya percaya itu, ya. Saya percaya yang nonton video ini sudah menyisihkan. Cuma apakah cukup yang Anda sisihkan selama ini? Nah, ini harus kita punya perhitungan yang pasti. Kita ambil handphone Anda, download aplikasi Financial Calculator. Nah, gambarnya seperti ini, Financial Calculator. Saya akan pandu Anda bagaimana caranya menghitung kuliah anak Anda, ya. Bagaimana menghitung dana kuliah anak Anda nanti. Nah, Anda harus kenaikannya setelah 10 tahun, setelah 5 tahun di usia anak Anda kuliah nanti kenaikannya seberapa besarnya. Dan juga nanti saya akan mengajak kalau Anda yang sudah menyisihkan setiap bulannya, nah nanti Anda akan melihat apakah cukup yang sudah Anda sisihkan setiap bulannya selama ini. Oke, semoga ini bermanfaat. Silahkan download Financial Calculator. Video ini saya akan pandu. Oke, saya tampilkan ini yang format web, tapi tampilannya hampir sama, Financial Calculator seperti ini. Nah, Anda pilih yang pojok kiri atas itu ada TVM Calculator. Nah, kita akan menghitung, ya, berapa dana kuliah besarnya, kenaikannya berapa, inflasinya berapa, totalnya yang harus kita tentukan nanti kalau anak kita kuliah. Saya ambil contoh, misalnya anak kita sekarang berusia 7 tahun atau 8 tahun. Nah, artinya 10 tahun lagi anak kita itu kuliah. Ya, 10 tahun lagi anak kita kuliah. Berapa kenaikan yang akan dihasilkan nanti di 10 tahun pas anak kita usia 18 itu kenaikannya berapa dana pendidikannya. Nah, tadi misal saya punya anak pengen dikuliahkan di universitas dalam negeri, di universitas teknik, ya, dengan biayanya saat ini dari uang pangkal masuk sampai kuliah sampai SPP setiap bulannya 4 tahun itu total 150 juta misalnya. Nah, kita tulis di sini di present value, ya, present value itu angka yang sekarang, biaya pendidikan sekarang kita tulis 150 juta. Nah, kita ketikkan di sini 150 juta. Kemudian rata-rata biaya pendidikan di Indonesia kenaikannya, terutama yang kuliah, itu 15% per tahun. Nah, teman-teman boleh cross check
di googling sendiri kenaikannya berapa persen. Nah, rata-rata 15%. Oke, saya tulis di sini annual rate-nya per tahun itu di angka 15%. Kemudian period di sini, period artinya teman-teman cek atau lihat berapa tahun lagi anak Anda kuliah. Tadi contohnya anak usia 8 tahun, 10 tahun lagi kuliah ya, usia 18. Kita ketikkan di sini 10 tahun. Nah, kemudian compounding ini pilih yang annually, yang tahunan. Nah, oke, pastikan semua settingannya seperti ini. Kita akan melihat 18 tahun lagi yang sekarang 150 juta dari uang pangkal masuk SPP totalnya ya sampai lulus 150 juta. Klik yang future value. Future value. Nah, klik di sini. Nah, ini angkanya 606 juta. Hampir sama sesuai contoh tadi yang saya sampaikan 10 tahun lagi. 606 juta. Angkanya ya tidak pasti ini, tapi yang jelas ada kenaikan yang mendekati plus minusnya sebesar ini, 606 juta. Luar biasa. Bagaimana kalau Anda tidak memulai menyisihkan dari sekarang ya. Oke, sekarang kalau Anda Jarski, aku sudah mulai menyisihkan setiap bulannya. Nah, berapa yang Anda sisihkan? Apakah itu berapa persen dari goalnya ini? Tujuannya kan di angka 606 juta. Kalau Anda sekarang sudah menyisihkan ya berapa ratus ribu atau berapa juta setiap bulannya, apakah bisa mencapai goals tujuan 606 juta ini? Yuk kita lihat cara perhitungannya seperti apa. Kita hilangkan dulu ini ya. Oke, cara perhitungannya seperti ini. Nah, payment, misal Jarski aku sudah menyisihkan per bulannya di angka 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Kalau 1 juta per bulan kali setahun disetahunkan ya, berarti 12 juta. Kita ketikkan di sini payment. Nah, 12 juta per tahun ya. Kita ngitungnya annually ya, per tahun. 12 juta per tahun atau 1 juta per bulan kita sudah menyisihkan. Wow, luar biasa. Nah, kemudian kita berharap kenaikan dari kita sisihkan di mana ini? Mau sisihkan di bank ya, mau sisihkan di tabungan apa? Kalau tabungan di rumah ya, nyisihkan di tabungan sendiri itu enggak ada bunganya ya kan gitu. Nah, kita mau menyisihkan di mana? Kalau kita mau menyisihkan di bank ya kita lihatlah contoh saja bunganya 2 atau 3%. Oke, 3% lah, 3%. Hampir mendekati bunga deposito lah, 3% bunganya. Nah, kita mau menyisihkan sampai berapa tahun? Anak kita kuliah tadi 10 tahun lagi anak kita kuliah. Nah, kalau ini bisa disesuaikan periodenya, disesuaikan 18 tahun kurangi usia anak Anda sekarang ya. Kita ambil contoh anak kita usia di 8 tahun berarti 10 tahun lagi kuliah. Kita masukkan di sini 10 tahun lagi. 12 juta per tahun atau 1 juta per bulan kita menyisihkan ya di produk apa? Di produk apa yang keuntungannya per tahunnya berapa? Nah, saya tulis keuntungannya per tahunnya 3% misalnya ya, kayak bunga deposito 3%. Kemudian periodenya 10 tahun lagi anak kita kuliah. Nah, kita melihat future value ya, future value berapa yang dihasilkan nanti. 137 juta. Masih jauh. Enggak ada setengahnya, enggak ada dari goals 606 juta tadi. Masih sangat jauh. Nah, artinya apa yang mau saya sampaikan di sini? Anda sudah menyisihkan 1 juta per bulan saja. Oke, 1 juta per bulan saja itu masih jauh. Angkanya masih jauh, tidak ada separuhnya. Apalagi kalau Anda tidak memutuskan memulai dari sekarang. Ya, kalau Anda tidak memutuskan memulai sekarang, tambah jauh, tambah berat. Oke, silakan diotak-atik sendiri. Ini aplikasi sangat bagus sekali, Financial Calculator.
Kalau Anda punya aplikasi lain, saya rasa tidak jauh hasilnya dengan ini. Yang jelas semoga bermanfaat apa yang saya sharingkan ini. Oke, itu tadi simulasi perhitungannya. Silahkan diotak-atik sendiri. Aplikasinya seperti ini. Kalau di handphone, Financial Calculator ya, Anda bisa cek, Anda bisa download, dan juga Anda bisa coba-coba sendiri ya. Oke, berikutnya di video ini saya mau sampaikan langkah ketiga yang terakhir. Kalau Anda sudah tahu tujuannya, kalau Anda sudah tahu angka perhitungannya yang pasti seperti apa, ya mulai nabung dari sekarang. Mulai nabung dari sekarang. Ngapain ditunda-tunda ya untuk anak Anda? Karena begini, kebanyakan saya melihat orang tua itu lebih mendahulukan kesenangan sesaat, kesenangan pribadi daripada melihat ancaman biaya pendidikan yang besar untuk anaknya nanti. Ingat, 10 tahun anak Anda kuliah, 5 tahun anak Anda kuliah, walaupun anak Anda baru lahir, berarti 18 tahun anak Anda kuliah, itu waktu yang sangat pendek. Anda harus siapkan sekarang juga. Anda harus siapkan sekarang juga. Mau tidak mau, suka tidak suka, Anda akan ditagih anak Anda. Mama, papa, mana uang kuliahnya? Aku pengen kuliah di luar negeri. Aku pengen kuliah di universitas ternama, terbaik, jurusan yang terbaik. Tugas kita ya menyiapkan. Yuk, kita hindarkan dulu kenikmatan kita sebagai orang tua sesaat, kita singkirkan dulu, kita prioritaskan untuk anak, untuk masa depan yang lebih baik lagi. Orang tua mana yang nggak mau anaknya hidup lebih baik dari kita sebagai orang tuanya? Mulai nabung dari sekarang. Banyak produk yang tersedia, ya banyak sekali produk di pasaran yang tersedia dari perusahaan apa, banyak. Tapi yang mau saya sampaikan di video ini, pahami produknya, pahami resiko kehidupan. Nah, maksudnya apa? Oke, kalau Anda pilih di satu perusahaan, misalnya bank, Anda menyisihkan. Oke, kita tidak tahu resiko kehidupan. Kita nggak tahu sebagai orang tua kita bekerja mati-matian, kita selalu lembur, pulang malam dan sebagainya, mengabaikan kesehatan kita, keselamatan kita. Kita kerja terus. Kalau nggak sampai anak kita kuliah, buat apa? Gitu. Buat apa? Buat siapa kita bekerja selama ini? Nah, urusan sakit, urusan usia itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi pahami resiko kehidupan. Pilih produk yang bisa all in, bisa di dalamnya. Juga menjamin anak kita kuliah, juga menjamin perlindungan terhadap tabungan uang yang kita tabung selama ini untuk kuliah anak. Nah, berikutnya, nah ini saya hanya share sedikit sekilas bahwa ada program yang seperti ini. Pilih program yang perlindungan untuk dana pendidikan kuliah anak Anda. Setornya pilihannya mau setor 5 tahun aja boleh. Walaupun anak Anda baru usia 1 tahun, setor 5 tahun aja boleh. Nanti tinggal ngunduhnya, ngambilnya pas anak Anda kuliah boleh. Mau setor sampai 17 tahun, 18 tahun saat anak Anda kuliah juga enggak apa-apa. Ya, nanti ada jaminan uang gedung, ada jaminan uang SPP bulanan selama 4 tahun. Setiap bulan ada jaminan seperti itu. Ada bonus SPP tahunannya, ada bonus uang wisudanya. Dan ada garansi anak tetap bisa kuliah. Anak tetap bisa kuliah jika orang tuanya terkena resiko tadi. Kalau sakit, orang tua kita sebagai orang tua sakit berat, kita sebagai orang tua tutup usia, di dalam perjuangan kita untuk menyisihkan uang untuk sekolah kuliah anak kita, ya ada jaminan bahwa anak kita bisa tetap kuliah. Nah, pilih cari program yang seperti ini. Kalau Anda mau tahu lebih lanjut, saya sarankan saya sudah siapkan link deskripsi di bawah untuk Anda bisa isi survei dari kami. Coba silahkan diisi survei dari kami. Anda bisa konsultasi lebih lanjut dengan saya nanti, karena video ini hanya sebatas edukasi saja, bukan sarana untuk jual beli produk apapun ya. Jadi silahkan isi link deskripsi di bawah, ada link survei. Ya, bisa diisi, dilengkapi, nanti kita bisa lanjut komunikasi lewat WhatsApp, lewat Zoom dan sebagainya, mungkin seperti itu. Itu aja dari saya, thank you buat kesempatannya menyaksikan, menonton video ini, semoga bermanfaat.